Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan pengertian dari istilah talak. Ya, talak ini merupakan ikrar seorang suami kepada istri untuk menceraikan. Artinya ucapan seorang suami kepada istri saat itu untuk menceraikannya. Ya, ini sumbernya ada di dalam kompilasi hukum Islam dan juga ada di Al-Quran, di mana di dalam Islam ucapan talak ini atau ucapan cerai terhadap istri ada 3, yaitu talak 1, talak 2, dan talak 3. Ya, akan kita coba satu persatu apa itu talak 1, talak 2, dan talak 3. Teman-teman semuanya, jadi kita semua pasti yang sudah berkeluarga tidak pernah menginginkan apa yang namanya perceraian. Tetapi pada faktanya di dalam masyarakat kita banyak terjadi sebuah perceraian. Nah, pada pembahasan ini mungkin yang akan kita lebih bahas adalah perceraian di dalam agama Islam. Ya, pertama, ketika terjadi ucapan talak karena mungkin ada sesuatu masalah atau apa dari seorang suami, akhirnya mengucapkan talak, yaitu ucapan perceraian, maka itu disebut dengan talak 1. Ya, bagaimana konsekuensinya ketika seorang suami mengucapkan talak yang pertama kali, yaitu namanya talak 1? Maka saat itu seorang suami sudah tidak bisa melakukan sesuatu yang awalnya halal terhadap istrinya, misalnya menyentuh istri ataupun melakukan hubungan suami istri dengan istri, karena saat itu sudah ditalak. Dan secara agama itu sudah masuk masa idah atau masa tunggu ketika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya. Ya, meskipun memang kalau secara pengadilan agama atau undang-undang itu ikrar itu sebaiknya diucapkan di depan hakim seperti itu. Tetapi kalau secara agama ketika saat itu pun sudah mengucapkan talak, maka saat itu jatuh gugurlah talak 1 atau telah bercerai untuk talak 1. Dan tadi saya sampaikan bahwa ketika sudah mengucapkan talak, kemudian dia sudah masuk masa iddah, tidak boleh melakukan hubungan suami istri ataupun sesuatu yang lain yang sebelumnya misalnya dihalalkan, seperti menyentuh istri dan sebagainya itu. Nah, di masa iddah ini, kalau kita sampaikan langsung ya, masa iddah itu ketika masa iddah adalah masa tunggu. Ketika seseorang ditalak 1, dia masih haid atau menstruasi, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci atau 90 hari, kurang lebih 3 bulan. Kalau sudah tidak mengalami haid, maka ditetapkan 90 hari. Dan ketika ditalak ketika sedang melahirkan, ketika sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya, teman-teman semuanya, ketika seorang suami setelah melakukan talak 1,
apa yang bisa dilakukan ketika masa iddah? Ada beberapa hal ya, misalnya bisa melakukan rujuk. Kalau mau rujuk, artinya ini masih bisa untuk rujuk kembali terhadap istri. Nah, rujuk kembali itu bagaimana mekanismenya? Jadi seorang suami kalau ingin rujuk kembali tinggal mengucapkan, aku ingin kembali kepadamu di hadapan dua orang saksi. Maka ketika seorang suami mengucapkan aku ingin kembali kepadamu, maka kembali suami istri menjadi sah seperti saat belum dilakukan talak, seperti itu. Ya, selanjutnya itu talak satu. Kemudian dalam perjalanannya, misalnya tadi rujuk, setelah rujuk, misalnya dalam perjalanannya kemudian terjadi keributan kembali, dan akhirnya seorang suami ini juga mengucapkan talak lagi gitu, talak lagi atau ikrar perceraian kepada istrinya, maka saat itulah telah jatuh namanya talak dua gitu. Talak dua ini konsekuensinya hukumnya masih sama dengan talak satu, yaitu ketika ucapan talak itu diucapkan, maka seorang suami sama tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi dihalalkan, misalkan menyentuh istri atau melakukan hubungan suami istri itu sudah diharamkan. Dan itu nah, talak dua ini konsekuensinya masih sama dengan talak satu. Jadi ketika di masa iddah ini seorang suami ingin merujuk kembali atau merujuk kembali kepada istrinya, masih diperbolehkan dan ucapannya masih sama seperti waktu setelah mentalak satu, saya ingin kembali disaksikan oleh dua orang saksi. Ya, setelah pengucapan rujuk tadi, maka kembalilah seperti semula, seperti itu. Nah, kemudian katakanlah rujuk ya, tidak proses perceraian. Kemudian dalam perjalanannya lagi, seorang suami ini karena ada masalah lagi gitu, mungkin mengucapkan talak lagi gitu, misalnya seperti itu, maka saat itulah telah jatuh namanya talak tiga begitu. Nah, talak tiga ini berbeda dengan antara talak dua dan talak satu. Kalau talak dua dan talak satu tadi masih bisa dirujuk kembali gitu, tetapi untuk talak tiga, seorang istri sudah tidak bisa dirujuk kembali atau sudah tidak halal untuk dirujuk kembali. Nah, tetapi sebenarnya masih bisa, tapi dengan syarat-syarat yang sangat berat. Apa itu syaratnya? Kalau seorang suami yang sudah mentalak tiga ingin merujuk sudah tidak bisa, tapi menikah kembali dengan mantan istrinya bisa, yang tadi masih bisa dengan syarat yang sangat berat, yaitu harus sudah melalui proses perceraian gitu. Setelah proses perceraian, kemudian setelah keluar surat cerai dari istrinya, dan si istri ini sudah dinikah oleh orang lain atau dikawin oleh orang lain. Nah, nikah oleh orang lain dan oleh orang lain tersebut sampai dicerai itu. Sampai dicerai, misalkan dicerai itu. Kalau tidak dicerai ya berarti sudah tidak bisa dinikah lagi oleh suami yang pertama tadi. Tapi misalkan dicerai, nah itu baru seorang suami tadi yang sudah mentalak tiga bisa menikahi kembali mantan istrinya yang tadi sudah ditalak 1, 2, dan 3. Nah, ini syaratnya yang cukup berat, makanya seorang suami tidak
boleh main-main ketika mengucapkan talak, apalagi sampai talak 3, karena saat talak 3 sudah tidak bisa dirujuk, tapi harus melewati dinikahi orang lain terlebih dahulu dan dicerai orang lain, baru kalau jika ingin kembali baru seorang suami tadi bisa menikahi kembali. Ya, seperti itu kurang lebih pengertian singkatnya talak 1, talak 2, dan talak 3. Dan ini tentunya sumbernya ada di kompilasi hukum Islam, ada di pasal 118, dan juga sumbernya ada di Al-Quran. Ya, mungkin itu penjelasannya agak sedikit panjang tapi sebenarnya ini penjelasan yang singkat, dan teman-teman semua silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau mau komen, kritik, dan saran, masukkan ke dalam kolom komen di bawah ini. Silahkan like dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.